Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita. Selamat datang dalam acara webinar Medical Training 2 Update on COVID-19 dengan tema penanganan yang terus berkembang. Sebelumnya ada baiknya kalau saya memperkenalkan diri. Kenalkan saya Puan selaku Master of Ceremony pada pagi ini. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, marilah kita agama dan kepercayaan masing-masing berdoa kepada tenaga medis yang telah memperjuangkan pandemi ini, berdoa agar ibu pertiwi dapat segera sembuh dari pandemi ini, berdoa agar kita semua bisa terus sehat dan terhindar dari bahaya COVID ini. Berdoa dapat dimulai. Baik, berdoa dapat dicukupkan. Memasuki acara yang pertama, yaitu laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Dr. Rahardian Indarto Susilo, spesialis bedah saraf konsultan. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Yang terhormat Profesor Sutoyo selaku Dekan FK UNER, Dr. Soifi, spesialis ortopedi. Di sini terima kasih untuk rekan-rekan semua yang telah bergabung di acara webinar ini. Sekedar informasi bahwa teman-teman yang teregistrasi dalam acara ini mencapai 2.500 peserta. Tersebar dari Jawa Timur kurang lebih 700 orang, Jawa Tengah 200, Jakarta 250, Jawa Barat 120, Sumatera 250, bahkan teman-teman di Papua mencapai 50 orang, Bali Nusa Tenggara mencapai kurang lebih juga 50 orang. Kami sangat mengapresiasi keikutsertaan rekan-rekan sekalian untuk aktif dalam acara ini. Acara ini kami susun sebagai update terhadap tata laksana COVID-19. Terdiri dari 3 sesi. Yang pertama kami akan memberikan update tentang COVID-19. Yang kedua akan berbagi pengalaman rekan-rekan tentang tata laksana kasus di rumah sakit rujukan COVID. Di sini kami ada teman-teman dari rumah sakit tipe A, tipe B, pemerintah maupun swasta. Dan terakhir adalah bagaimana tentang APD, safety, dan pengalaman tata laksana kasus COVID-19 dengan penyulit. Kami harapkan setelah mengikuti webinar ini, rekan-rekan bisa menambah pengetahuan dan bisa bermanfaat dalam tata laksana pasien bersama. Dalam webinar ini ada SKPI yang diberikan, namun karena keterbatasan kami hanya bisa memberikan untuk 450 peserta yang berhasil melakukan registrasi ulang. Mohon maaf jika ada kekurangan, semoga acara ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Rahardian. Acara selanjutnya yaitu sambutan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Profesor Dr. Sutoyo, dokter spesialis urologi konsultan. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Ketua Panitia, yaitu Dr. Rahardian Susilo, spesialis bedah saraf konsultan. Yang saya hormati para narasumber, banyak narasumbernya tidak bisa kita satu. Yang saya hormati juga para moderator, juga para peserta yang hadir pada acara Zoom meeting ini, yang itu tentang pada pagi ini tentang update on COVID-19, itu webinar medical training yang kedua ini, yang tadi saya katakan oleh Pak Ketua Panitia bahwa pesertanya seluruh Indonesia ada semuanya, mulai dari Jawa Timur sampai di Papua. Jadi ada banyak sekali peserta yang hadir pada pagi ini. Selamat datang di acara Zoom meeting ini. Jadi kita tahu semua bahwa pandemi COVID-19 ini trennya makin lama makin naik. Jadi kita belum tahu prediksinya kapan berhentinya pandemi ini. Jadi kita tetap berdoa mudah-mudahan cepat berakhir sehingga kita bisa aktif seperti sedia kala sebelum adanya pandemi ini. Kita semua tahu semua bahwa data tadi pagi ini yang kita lihat bahwa kasus di Jawa Timur saja itu kita lihat bahwa di tingkat nasional itu yang positif 5.923, kemudian yang sembuh 607, dan yang meninggal 520. Dan ini tiap hari ini bertambah-tambah terus. Jadi kita semua para dokter dan para medis ini harus berusaha keras bagaimana supaya ini bisa berhenti dan bisa sembuh dengan sempurna. Di samping itu juga para dokter saya mengharapkan bahwa
Pak dokter yang hadir di sini, yang hadir pada saat Zoom meeting ini, paling tidak bisa memberikan KIE pada masyarakat sekitarnya itu supaya stay di rumah, ya, tinggal di rumah, tidak keluar-keluar, tidak banyak keluar, kemudian jaga kesehatan, dan kalau terpaksa keluar harus pakai masker, ya, masker harus pakai terus maskernya ini, karena masker ini bisa melindungi diri kita sendiri, juga melindungi orang lain. Jadi supaya dilaksanakan baik. Jadi selain kita dari Fakultas Kedokteran ini juga punya sukarelawan yang memberikan KI pada masyarakat. Mohon para dokter yang hadir di sini juga tenaga medis juga bisa memberikan KI pada masyarakat. Di samping tentunya yang bertugas sebagai penanganan kasus juga bisa melaksanakan dengan baik, sehingga jumlah yang sudah positif bisa menjadi negatif, bisa sembuh dengan baik, dan yang untuk masyarakat supaya diberikan KI supaya mereka itu tetap seperti bagaimana mencegah supaya penyebarannya tidak berlangsung terus. Jadi adalah stay di rumah, yaitu itu, dan keluar pakai masker dan sebagainya. Jadi itu harapan saya, dan dengan adanya medical training yang kedua ini diharapkan bahwa kasus-kasus bisa berhenti dan penyebarannya juga berhenti. Ini pada saat ini kita bahas banyak masalah yang kita bahas di sini, tentang dari penanggulangannya, yaitu penanggulangannya di bagaimana penanganannya di rumah sakit Sutomo, rumah sakit UNER, kemudian di rumah sakit daerah-daerah, dan kendala-kendalanya juga nanti kita dibahas di situ, termasuk bagaimana membius pasien yang COVID-19, kemudian pasien-pasien yang terjadi, misalnya ada baru pembedahan, misalnya ada akut abdomen, misalnya juga baru pembedahan, bagaimana cara pembedahnya, bagaimana mengantisipasinya, termasuk juga bagaimana orang yang hamil tapi dia kena COVID-19 juga termasuk kita bagaimana memakai APD yang bagus itu, supaya dokter dan para medis juga tenaga kesehatan lain bagaimana supaya mereka itu aman, maksudnya pada saat melaksanakan tugas sebagai dokter dan sebagai para medis, jangan sampai mereka itu justru kena penyakit gitu. Jadi itu ya, kita lihat semuanya bahwa kita tahu semua bahwa sekarang banyak para dokter yang para medis yang telah gugur mendahului kita, dan itu juga karena ketulah daripada pasiennya. Jadi mari kita berdoa semuanya juga mereka semuanya supaya diterima di sisi Allah dan mendapat pahala yang sebanyak-banyaknya. Di samping itu juga para pesan lagi bahwa harapan kita bahwa setelah panjenengan semua ikut Metrin 2 ini, ya, ini paling nggak harus bisa mendapatkan hasil, yaitu hasilnya adalah bisa melaksanakan tugas tadi sebagai dokter, sebagai para medis. Di samping itu juga paling tidak bisa mencegah supaya penyebarannya segera berhenti, sehingga kasus pandemi ini segera berakhir. Itu harapan kita begitu, dan mudah-mudahan ini sudah menjelang bulan puasa, jadi harapan kita supaya sebelum bulan puasa ini sudah berakhir juga, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Itu, dan mohon diikuti, jadi diikuti secara baik. Jadi acara ini kan bersifat online, jadi panjenengan semua bisa sambil santai-santai di rumah misalnya, ya, kalau misalnya ada break itu bisa sambil santai dan bisa ikuti lagi, artinya jangan sampai tidak diikuti, jadi artinya diikuti sampai terakhir. Ini saya lihat ada berapa pembicaraan yang ada materi sampai 13 materi, jadi banyak materinya, jadi harus diikuti semuanya, dan semuanya penting, dan yang penting. Jadi semua penting. Jadi mulai dari penanganannya, ya, kemudian bagaimana pencegahannya, bagaimana pakai APD, bagaimana pembiusannya, dan semuanya. Jadi saya kira lengkap sekali. Dan mudah-mudahan nanti setelah ini tentunya Anda sudah hafal lah, gitu ya, hafal. Tentunya tidak hafal juga, tidak ada hafal saja, tapi paling tidak bisa melaksanakan dengan baik. Sekarang itu, dan selamat menjalankan tugas dan para pembicara ini, dan terima kasih juga pada panitia, juga para peserta. Saya ucapkan terima kasih juga dan selamat mengikuti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Sutoyo. Acara selanjutnya yaitu penyerahan secara simbolis masker kain dan education card dari keluarga penyangga kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Profesor Dr. Sutoyo, dokter spesialis urologi konsultan, yang akan diserahkan oleh Dr. Muhammad Soifi, spesialis ortopedi konsultan. Kepada beliau, kami bersilakan. Tingkat edukasi, bagaimana pakai masker dan bagaimana untuk mencegah penyebaran itu, stay di rumah dan sebagainya. Ya, cuci tangan, kemudian juga hindari keramaian dan jaga anak-anak.
jaga jarak supaya kita itu tidak menjaga physical distancing-nya itu ya. Ini lengkap sekali. Jadi mulai dari apa itu, stay di rumah, cuci tangan, kemudian dari keramaian dan jaga jarak. Ini lengkap. Dan ada petunjuknya ya, mohon dilaksanakan dengan baik. Dan ada masker yang nanti bisa dipakai. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Prof. dan Dr. Seifi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sejawat semua, Dokter Indonesia, di acara update on COVID-19, penanganan yang terus berkembang. Dan di sini saya perkenalkan, saya Dr. Muhammad Soifi, spesialis ortopedi konsultan. Saya bertindak sebagai moderator pada sesi yang pertama. Ada 4 pembicara pada sesi yang pertama ini, yaitu Dr. Muhammad Adib Humaidi, Dr. Agung Widodo, Dr. Priyo Budi Purwono, dan Dr. Muhammad Athoillah MKes. Dan yang menarik pada sesi yang pertama ini, 2 pembicara berasal dari luar Surabaya, yaitu Dr. Adib yang live dari Jakarta, dan nanti di pembicara yang ketiga adalah Dr. Priyo, akan live dari Bangkok, dari Thailand. Oke, untuk pembicara yang pertama, materi yang pertama adalah peran dokter Indonesia dalam penanganan COVID-19. Saya perkenalkan Dr. Muhammad Adib Humaidi, spesialis ortopedi traumatologi. Beliau adalah alumni FK UNER angkatan 1992, kemudian alumni ortopedi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kemudian saat ini adalah ketua terpilih dari pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia. Oke, Dr. Adib yang di Jakarta sudah siap? Saya berikan waktu 15 menit kepada Dr. Adib Humaidi. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Dr. Soifi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Dekan kalau masih ada di sana, teman-teman sejawat, para teman-teman di FK UNER, dan juga para teman sejawat sekalian yang saat ini bisa ikut di dalam webinar kali ini. Semoga kita semuanya tetap diberikan kesehatan dan selalu jaga kesehatan ya, karena saat ini sudah banyak juga informasi teman-teman kita yang sudah mulai sakit. Mudah-mudahan segera bisa sembuh dan segera pulih kembali. Dan yang paling penting juga kami harap juga teman-teman juga tetap senantiasa solid, kompak ya, karena beban pekerjaan saat ini memang cukup besar, cukup banyak ya. Saya mendapat tugas bicara mengenai peran dokter, tapi saya konteksnya bicara terkait contingency plan sebenarnya. Jadi kalau kita bicara sekarang apa yang harus kita siapkan di dalam dokter terutama atau tenaga medis ini, kita tahu bahwa saat ini tadi juga disampaikan oleh Pak Dekan data COVID yang kemarin sore bahwa terkonfirmasi 5.923 ya. Kemudian meninggal 520 dan angka kesembuhannya 607. Pertanyaan dari media memang sangat menarik. Berarti karena trennya sekarang angka sembuhnya lebih tinggi. Tapi tentunya pada saat kita bicara data yang saat ini, apalagi kemudian Presiden sudah meminta juga ada ODP dan PDP itu disampaikan juga. Karena ini memang permintaan kita dari awal. Ada data yang lebih penting lagi sebenarnya yang harus disampaikan di sini adalah apakah faktor-faktor yang meninggal itu murni karena memang dia dari COVID-nya, ataukah ada faktor yang lain yang menjadi komorbid. Ini menjadi penting sebenarnya karena akan menentukan strategi sebenarnya di dalam penanganan COVID ini gitu. Termasuk juga angka kesembuhan, termasuk juga kelompok umur. Karena kita tahu kalau kita bicara case fatality rate-nya 8,7 sekarang di Indonesia, tapi tentunya ini adalah untuk semua kelompok umur. Di dunia untuk semua kelompok umur sekitar 4,3%. Tapi kalau kita bicara di dalam kelompok umur di atas 60 tahun, hampir lebih dari 20% sebenarnya case fatality rate-nya. Nah, ini saya kira perlu disampaikan. Satu sisi ini menjadi strategi di dalam penanganan oleh tim medisnya. Kemudian satu sisi lain juga kemudian memberikan informasi yang lebih akurat dan mungkin juga bisa mengurangi kekhawatiran daripada masyarakat, tapi tidak berarti kemudian mengurangi kewaspadaan. Kalau kita lihat Jawa Timur termasuk yang 5 besar. Dan ini kita sudah sampaikan dari awal juga, dan Jawa Timur saat ini sudah menjadi epicentrum. Begitu lihat di Jawa, ditambah lagi dengan Sulawesi Selatan, karena Sulawesi Selatan ini dampak dari klaster jamaah
tablik yang di Goa, yang kemudian akhirnya berdampak begitu luas di Sulawesi Selatan, bahkan di Sulawesi yang lain. Nah, pada saat kita melihat grafik seperti sekarang ini, saya tidak bicara secara epidemiologi, tapi kita bisa melihat bahwa tren nasionalnya semakin tinggi. Apalagi kalau kemudian saat ini perkembangan di dalam pemeriksaan yang rapid, ya PCR ini juga semakin cepat, maka bukan tidak mungkin nanti trennya juga akan semakin naik. Dan ini memang bukan dalam artian kita berharap kasusnya lebih banyak, tapi paling tidak kita berharap semakin cepat deteksi dini dilakukan, semakin cepat kemudian kita buat strategi di dalam itu, apakah itu nanti itu tracing kontak ataupun surveillance epidemiologi, dan juga terkait juga nanti isolasi gitu. Dan ini kita lihat dasar hukum, ada satu lagi dasar hukum yang belum saya sampaikan di sini adalah terkait dengan perkonsil tentang kewenangan tambahan. Nanti kita akan bahas lebih detail terkait dengan hal itu. Kita tahu bahwa saya yakin teman-teman sejawat dokter juga tidak semuanya paham. Saya juga harus terpaksa belajar ya. Karena basic kompetensi saya yang bukan ke arah sini, tapi kita semua harus sekarang memahami apa yang dimaksud dengan penyakit infeksi emerging atau istilahnya itu PINERE. Sehingga nanti ada sekarang ruang-ruang PINERE. Ruang PINERE itu penyakit infeksi emerging dan re-emerging disease, yang di situ salah satunya adalah saat ini adalah COVID-19 ini. Jadi pengertian tentang PIE, PINERE, kemudian PPI ini menjadi sangat penting. Hingga pada saat kita bicara nanti adalah kompetensi atau kewenangan tambahan untuk seluruh dokter, ya, menjadi dokter semesta yang kemarin disampaikan oleh PBID, maka ini pun juga harus dipahami. Karena yang paling banyak kita belum paham terkait dengan PPI dan PINERE ini. Gitu. Nah, bagaimana sekarang kesiapan tenaga medis? Kita tahu bahwa jumlah dokter gigi kita, dokter 144.000, ini data terbaru hari ini. Kemudian dokter spesialis 41.215. Dan kita tahu dokter spesialis paru di Indonesia hanya 1.106. Dan di DKI 187 dan Jawa Timur 213. Kemudian jumlah dokter spesialis penyakit dalam sekitar 4.500. Dan anestesi 2.356 dengan intensivis hanya sekitar 318. Nah, ini penting sebenarnya untuk mapping pemetaan. Data kemarin di gugus tugas juga udah sedikit banyak udah mulai melakukan pemetaan ini terkait dengan vaskes, terkait dengan SDM, ya, terkait juga dengan ventilator. Karena ternyata data ventilator di Indonesia total di Indonesia itu hanya ada sekitar 1.800. Nah, ini yang jadi problem pada saat ini bahwa kebutuhan ventilator itu bukan hanya di Indonesia, kebutuhan ventilator itu di seluruh dunia. Dan kalau kita bicara yang ventilator yang bisa mensuplai untuk di Indonesia paling cepat itu bulan Juli. Nah, ini menjadi problem sehingga kemarin ada langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian BUMN untuk pressure ya, dalam kaitannya memproduksi itu dalam negeri. Cuman kita tentunya masih banyak permasalahan di dalam produksi ini karena beberapa yang kemarin sudah mengajukan ITB, UI, ITS, kemudian ada beberapa perusahaan yang juga mengajukan dalam spesifikasinya, ada beberapa yang spesifikasinya sudah mulai bagus dan mungkin bisa nanti segera diproduksi dengan massal, tapi masih ada hal-hal yang perlu diperhatikan juga. Nah, ini keputusan Konsil Kedokteran yang terkait dengan kewenangan dokter penanggung jawab. Salah satu yang diputuskan di situ adalah memberikan kewenangan kepada dokter spesialis untuk menjadi dokter penanggung jawab penanganan pasien coronavirus di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai kompetensi dokter dengan kompetensi tambahan berdasarkan modul tambahan. Ini yang harus kita kejar. Artinya Ketua MKKI Prof. David pun juga sudah menyampaikan terkait dengan dokter semesta, mau tidak mau kita dorong sebenarnya semua dokter harus punya kemampuan terkait dengan penanganan ini, tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah sekarang kita hanya mau ngurusin masalah COVID saja? Karena kita tahu bahwa problema kesehatan di Indonesia bukan COVID. Kalau semuanya didorong untuk melayani masalah COVID, yang kita khawatirkan masalah yang non-COVID ini jadi terbengkalai. Kita tahu saat ini kita sudah menghadapi ada demam berdarah dan beberapa kasus penyakit yang bukan tidak mungkin akan juga outbreak gitu, yang seperti halnya di kita selama ini gitu loh. Nah, kalau kita bicara tenaga kesehatan, kita bicara dokter. Ada dokter spesialis paru penyakit dalam anestesi. Ini teman-teman yang saat ini berjibaku, berjuang keras di sini adalah teman-teman ini yang mau tidak mau harus disupport. Nah, supportnya adalah oleh siapa? Oleh teman-teman dokter yang lain
yang terlatih PPI, yang terlatih PA yang kita berikan tadi ya sebut dengan kewenangan tambahan tadi. Itu yang kemudian membahasakannya Dr. Semesta. Tapi ini membahasakan Dr. Semesta ini pun juga tidak serta-merta kemudian memaksa untuk semua dokter harus bekerja. Tapi bagaimana menyiapkan sekarang. Jadi kesiapan SDM ya tentunya dengan konsekuensi bahwa dia harus dilatih. Tapi yang paling penting juga fasilitas kesehatan. Seberapa kemampuan kita, seberapa banyak fasilitas kesehatan, seberapa banyak SDM. Kalau tidak diselesaikan di hulunya, kan tidak mungkin kita semuanya nanti akan jadi masalah. Makanya kami selalu sampaikan, saya selalu mengutarakan bahwa kita bukan garda terdepan. Dokter adalah benteng terakhirnya. Kalau dokter rumah sakit yang dijebol, semua jebol dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi untuk masalah COVID di Indonesia gitu. Nah, ini kalau kita bicara alur rujukan, ya, bahwa ada rujukan-rujukan mulai ODP, PDP ya, sekarang ada istilah OTG, ya. Ya. Kemudian ada rujukan pasien, ada rujukan spesimen. Ya. Di awal memang terpusat, itu yang kemudian informasi terkait dengan yang positif cukup lama dan akhirnya pada saat itu dibuka 17 center, saat ini informasinya juga akan dibuka 78 center yang bisa melakukan pemeriksaan spesimen, ditambah lagi 12 alat yang datang dari Swiss. Nah, ini akan berdampak nanti memang kasus positif konfirmasi itu pasti akan semakin banyak. Tapi terlepas dari itu, sebenarnya kalau kita deteksi dininya lebih cepat atau lebih banyak, maka strategi di dalam surveillance akan lebih cepat juga. Nah, kemudian kita tahu bahwa ambulans gawat darurat untuk penyakit infeksi, transport, ini juga jadi masalah. Jadi kalau bisa saya sampaikan bahwa fasilitas kesehatan Indonesia tidak siap sebenarnya dengan kasus seperti COVID ini. Ambulans kita pun tidak siap sebenarnya dengan kasus COVID ini. Jadi membawa kasus COVID. Sehingga salah satu guru besar di emergency, di disaster, beliau sampaikan sederhananya aja, bahwa cukup aja jendelanya dibuka aja, jangan pakai AC, jendelanya dibuka biar pollution is the best dilution, is the best solution. Jadi itu yang beliau sampaikan. Sehingga karena nggak ada ambulan kita yang disiapkan untuk seperti halnya COVID lain, seperti halnya kalau di negara lain atau di Jerman yang pernah saya lihat, mereka memang ada ambulan khusus untuk itu. Gitu. Ya. Tata laksana di poliklinik, tata laksana di GUNI sudah jelas. Nah, disinilah yang paling banyak teman sejawat kita kena. Paling banyak sejawat kita kemudian mohon maaf kemarin yang kemudian meninggal itu adalah bagian memang ada di poliklinik rawat jalan dan di UGD dan di klinik-klinik. Artinya apa? Mungkin karena APD-nya, mungkin karena dia kontak pertama, karena pasiennya tidak tahu atau pasiennya tidak jujur. Jadi ini yang kemudian sekarang kita buat standarnya bahwa buat teman-teman di pelayanan yang masih melakukan pelayanan, maka dia harus memakai APD yang level 2. Minimal dengan maskernya harus N95 gitu. Ini saya kira lebih apa yang sudah disampaikan di pertemuan. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa pemantauan petugas harus ada. Ini buat teman-teman yang ada di manajemen rumah sakit, di direktur rumah sakit, tolong ini juga bisa diperhatikan terkait dengan pemantauan kesehatan para tenaga medis dan tenaga kesehatan. Strategi yang kita lakukan, seperti halnya di Wisma Atlet, maka ada strategi yang kemudian dia harus karantina. Setiap dia melakukan pelayanan 14 hari karantina. Jadi itu adalah sebuah proses untuk juga kemudian memantau kesehatan sekaligus melakukan sebuah proses isolasi karantina karena mereka sudah kontak gitu. Nah, kemudian ini adalah pesan-pesan yang disampaikan pada saat kita bekerja di rumah sakit. Kita tidak mau detail lah. Apa sekarang contingency plan? Kita tahu bahwa kalau kita bicara sisi pelayanan, ada tenaga medis, ada teman kita yang ada di garda terdepan. Di mana? Di FKTP, di klinik praktek mandiri, di puskesmas, di dokter praktek mandiri. Kemudian ada juga teman-teman yang bekerja sebagai surveillance. Ya. Kemudian ada yang di benteng terakhirnya. Di mana? Di FKRTL, di rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah, rumah sakit rujukan, dan rumah sakit khusus darurat. Jadi kalau kita bicara sekarang kepentingan medis, maka kita ada kepentingan yang di depan dan yang kepentingan yang di belakang gitu. Kita tahu bahwa kondisi pelayanan kesehatan saat ini kita harus sampaikan bahwa BPJS membuat puskesmas itu lebih terorientasi hanya pada UKP, kuratifnya.
kewenangan atau strategi-strategi kesehatan masyarakat yang selama ini menjadi program Puskesmas kurang begitu jalan, ya. Public good-nya kurang begitu jalan karena sudah masuk di dalam mengenai kapitasi yang kemudian akhirnya bicara kuratif. Apa yang terjadi saat ini pun juga demikian. Mohon maaf, teman-teman Puskesmas lebih banyak kemudian akhirnya melakukan sebuah proses mendeteksi secara dini dan kemudian merujuk. Teradip 3 menit lagi. Ya, mohon maaf, 3 menit lagi. Ya, jadi ini yang kemudian kita harus sampaikan bahwa pengawasan pembinaan surveillance itu bisa dilakukan sebenarnya dengan di wilayah UKM ini. Jadi ada bagaimana UKM itu berfungsi untuk memutus mata rantai, memelihara komunitas binaan, mengedukasi masyarakat, men-tracing kontak dan melakukan surveillance epidemiologi. Dan ini harus dilakukan secara sinambung, komprehensif dan koordinasi. Jadi kita maksimalkan sekarang teman-teman di Puskesmas untuk kemudian bekerja sesuai dengan program pokok Puskesmas, sehingga untuk yang kuratif nanti kemudian ada proses yang itu nanti ke rumah sakit rujukan ataupun rumah sakit khusus. Nah, problemnya sekarang, apakah semua rumah sakit mau disiapkan untuk menjadi rumah sakit COVID? Tentunya tidak. Beberapa diskusi yang kita lakukan, guru-guru yang di persahabatan pun juga menyampaikan sebaiknya sekarang harus mulai di mapping. Mana yang menjadi rumah sakit khusus COVID, mana yang tidak. Karena kita juga bertanggung jawab untuk melayani permasalahan kesehatan yang lain. Tapi kalau semuanya didorong untuk melayani COVID, bukan tidak mungkin kita akan semakin sulit memutus mata rantai. Gitu. Nah, kemudian ada pengembangan ini yang sekarang kemarin akhirnya disampaikan oleh Pak Jokowi dan Jubir, bahwa ada fungsi daring atau telemedicine. Tapi sekali lagi, kalau konteksnya itu adalah dalam konteks untuk pelayanan dan dokternya ada di Vaskes tersebut, tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian dokter yang tidak bertugas di Vaskes, maka nanti permasalahannya adalah masalah izin dan registrasinya. Jadi teknologi informasi ini seperti halnya yang dibuat di BPJS, sebenarnya mereka ada. Bahkan ada beberapa FKTP yang sudah melakukan konseling online dengan BPJS atau dengan mobile JKN. Ini proses rujukan dan nanti di kita ada namanya kompetensi spesialis, ada yang subspesialis di rumah sakit rujukan dan ada yang kemudian diberikan kewenangan tambahan dalam level yang mungkin basic. Contoh namanya basic critical care mengenai ventilator atau mengenai basic untuk pelayanan paru gitu. 1 menit lagi Dr. Adib. 1 menit lagi. Siap. Jadi ini yang terjadi sekarang, alurnya nggak jelas gitu loh. Ini saya mengambil contoh dalam kondisi yang ada di Jakarta gitu loh. Ya, harusnya ada semacam ini, pelayanan ambulans yang terpadu, ada tercenter, mana call centernya, mana insiden comment sistemnya, jalan nggak? Saya tidak tahu di kota yang lain, tapi kita harapkan nanti di kota yang lain juga ada seperti ini gitu loh. Ada teman-teman juga yang kemudian menjadi call center di 119. Ya, ada, kita semua punya sebenarnya namanya public safety center, tapi ini belum dimaksimalkan sehingga proses-proses yang kemudian untuk insiden comment sistemnya nggak ada. Jadi siapa yang sekarang jadi insiden comment system? Belum ada, atau bahkan kemudian nggak jalan. Ini saya ngambil contoh untuk di Jakarta gitu. Itu mungkin yang, nah ini yang paling penting tentunya adalah pos koordinasi. Nah, saya cuma ingin menyampaikan ini tolong disampaikan kepada semuanya bahwa hati-hati. Kita sulit sekarang untuk mendeteksi pasien itu apakah dia benar atau tidak tahu atau seperti apa. Jadi kita sekarang menganggap semua pasien itu adalah OTG. Sehingga apa yang kita lakukan? Proteksilah diri kita. Proteksilah tenaga kesehatan yang juga menjadi partner kita, supaya kemudian kita semuanya terproteksi dan tidak ada kasus lagi. Nah, tinggal bagaimana sekarang kita mau do nothing, mau kita lakukan mitigasi atau dengan supresi. Supresi ya salah satunya adalah dengan PSBB. Nah, ini sekedar gambar saja supaya kita menyampaikan kepada masyarakat ya. Dan ini adalah kami kemarin persiapkan rumah sakit khusus di Pertamina Jaya dengan kapasitas 160 ICU ya, dengan tekanan negatif, dengan ICU isolasi dan juga dengan 160 ventilator. Dan mekanismenya dia punya command systemnya juga, command center untuk di Pertamina Jaya, dan juga ada robot yang kemudian dia robot ini bertugas untuk kemudian memantau pasien-pasien yang ada doang. Dan yang di bawah ini adalah pada saat kami melakukan penjelasan atau pembinaan persiapan teman-teman dokter yang akan ditugaskan di Wisma Atlet. Setiap minggu kita siapkan 10 orang ya, yang itu saling berganti. Kemudian mereka untuk kemudian dikarantina juga di sana. Dan ini menjadi penting dan kita harapkan juga nanti
kesiapan teman-teman sejawat juga, tapi tentunya sekali lagi dengan pelatihan-pelatihan PPI dan PIE supaya kita juga tidak menerjunkan teman-teman kita dengan tangan kosong, tapi juga harus ada amunisi yang harus kita berikan, termasuk juga kelengkapan APD. Jadi ini aja mungkin Dr. Soevi yang bisa saya sampaikan, nanti kita bisa sharing, berbagi pengalaman, dan saya yakin banyak pengalaman juga akan disampaikan oleh teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Muhammad Adib Humaydi, spesialis ortopedi dan traumatologi yang live dari Jakarta.